Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan melanjutkan sesi dari video kemarin, yaitu Eklesia. Kita langsung saja ya. Kemarin kita sudah mau membahas hermeneutik, betul ya? Jadi apa itu hermeneutik? Apakah masih bersaudara dengan rematik, encok pegelinu? Apakah ilmu hermeneutik itu benar-benar bisa memberi makna sebuah kitab suci? Atau justru malah ngacak-ngacak kitab suci? Oke, kita buka PowerPoint saja. Sebab bicara hermeneutik ini sendiri cukup panjang, saudara. Sedang video sesi pengkhotbah ini sendiri hanya mengungkapkan sebuah penglihatan yang tidak saya lihat, sebuah nubuatan. Jadi saya hanya mau merangkumkan beberapa poin saja, gitu ya. Apa itu hermeneutik? Seperti pendeta-pendeta yang belajar hermeneutik pada umumnya. Saya juga akan memulai dari etimologi. Hermeneutik berasal dari nama dewa Yunani, yaitu Hermes. Dewa yang bertugas untuk menyampaikan pesan dari dewa-dewa besar kepada manusia. Dari kata Hermes ini muncul kata hermenein yang artinya adalah menafsirkan. Nah, dalam menyampaikan pesan ini, supaya tidak terjadi sebuah kesalahan, maka Dewa Hermes ini harus bisa menafsirkan isi pesan tersebut. Di sini masalah muncul. Tafsir itu sendiri apa? Jadi kalau kita bicara hermeneutik, ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya filsafat Yunani kuno. Apa itu ada? Apa itu ketiadaan? Kira-kira seperti itulah yang namanya filsafat. Apa itu takdir? Apa itu tafsir? Filsafat itu ilmu yang gak jelas. Tapi justru disebut sebagai dasar segala ilmu. Pusing juga saya. Apa itu realitas? Pikiran dewe. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Baik, saya lanjutkan. Kalau saudara pernah membaca tulisan-tulisan karya Plato yang berjudul Politikus, saudara akan mendapatkan kosakata hermeneutik. Tapi ilmu hermeneutik ini sendiri biasanya mulai mengkaitkan dengan tulisan-tulisan dari Aristoteles yang berjudul Perihermeneias. Saya pribadi untuk bukunya Aristoteles ini sendiri, saya belum pernah membaca. Tapi dari mereka-mereka yang secara khusus mendalami logika atau silogisme alat ala-ala Aristoteles gitu ya. Kemungkinan saya bisa mengerti garis besar dari pemikiran Aristoteles. Kata-kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita. Sedangkan kata-kata yang kita tulis adalah simbol dari kata-kata yang kita ucapkan tersebut. Menurut saya pribadi, kemungkinan pandangan Aristoteles ini didasarkan dari pandangannya sendiri mengenai realitas. Aristoteles berpendapat bahwa realitas itu adalah sesuatu yang bisa ditangkap panca indera. Berbeda dengan pandangan Plato
yang menyatakan bahwa realitas itu adalah sebuah ide. Kira-kira seperti itu. Lalu dari konsep dasar inilah nanti muncul yang namanya hermeneutik alegoris dan hermeneutik literal atau tekstual. Apa itu hermeneutik alegoris? Ya seperti namanya. Dulu waktu SMA saya pernah diajar majas-majas. Salah satunya ada majas alegori. Alegori itu sendiri adalah bahasa kiasan. Jadi dalam konteks ini, mereka yang menganut paham alegoris, teks-teks kitab suci itu dipandang sebagai sebuah simbol untuk menyatakan suatu makna yang lebih mendalam. Contoh, misalnya kitab Hosea, kawinilah perempuan sundal. Mereka yang paham alegoris akan memandang kosakata kawin ini dengan sesuatu hal yang lebih serius. Ada makna lain. Oh, ini maksudnya manusia sudah menyatu dengan dosa, sebab yang dikawin perempuan sundal. Kira-kira seperti itu. Ini hanya gambaran sebagai contoh. Sementara mereka yang paham literal, kawin ya kawin, gitu aja. Tidak ada pengertian yang lain. Gelar acara resepsi, melakukan hubungan badan, punya anak, ya itulah kawin bagi mereka yang paham literal. Ngerti ya maksud saya? Sebetulnya dari perseteruan-perseteruan hermeneutik semacam inilah yang kelak menjadi cikal bakal munculnya doktrin sola scriptura. Artinya, sampai tahap ini, perkembangan hermeneutik kemudian diambil alih dalam tanda kutip gitu ya. Ilmu hermeneutik ini diambil alih oleh gereja dan berkembang di bawah asuhan gereja. Jadi selain nanti ada alegoris dan literal, ada juga metode historis, metode analogi, metode tropologi, sampai metode filologi. Banyak metode hermeneutik di sini. Kita lihat slide selanjutnya dulu. Nah, ini kira-kira bagan asumsi dasar dari hermeneutik. Ada penulis, ada teks yang ditulis, dan juga ada pembaca. Saya gak akan menjelaskan dengan rinci satu persatu. Gak cukup durasinya nanti. Ada orang yang menafsirkan kitab suci itu fokusnya pada siapa penulisnya. Misal, yang nulis kitab Kejadian itu siapa ya kira-kira? Itu dia akan kejar jejak sejarahnya. Lalu ada juga yang fokusnya pada isi teks itu sendiri. Penulisnya siapa? Bagi mereka gak penting. Karena teks itu sendiri yang akan bicara. Dua metode inilah yang dipegang oleh gereja pada abad pertengahan. Tapi dari sekian banyak metode-metode tadi, bahan tafsirnya hanya satu. Maksud saya, objek yang ditafsirkan itu hanya satu. Apa itu? Ya kitab suci. Baru nanti sekitar abad 18, hermeneutik itu juga dipakai untuk menafsirkan teks-teks yang lain. Kalau ini terjadinya di Indonesia, mungkin kitab Empu Tantular gitu ya.
Ada yang tahu nama kitabnya Mpu Tantular itu apa? Pelajaran sejarah di SMA. Sutasoma. Betul sekali. Masih ingat ya? Oke, kita lanjutkan. Lalu di abad ke-19 muncul seorang tokoh yang bernama Syekh Mark. Hermeneutik ini kan sudah keluar jalur tuh. Dia tidak saja dipakai untuk menafsir kitab suci, tapi juga bisa dipakai untuk menafsir karya sastra, karya ilmiah, karya seni, segala macam bidang ilmu dah. Bahkan termasuk matematika. Padahal kalian tahu kan, matematika itu ilmu pasti, hitung-hitungan. Tapi bagi hermeneutik, gak ada yang namanya ilmu pasti. Kapokmu kapan? Matematika bisa diacak-acak sama hermeneutik. Bagaimana dengan agama? Khususnya kitab suci, doktrin-doktrin. Apakah bisa diacak-acak oleh hermeneutik? Baik, kita lanjutkan. Kontribusinya Scheimark ini atau pemikirannya gitu kali ya. Pemikiran dasarnya itu kira-kira seperti ini. Menafsir itu butuh proses. Oleh sebab itu, menafsir adalah kegiatan memahami teks lebih baik dari si penulis. Contoh. Saya beri contoh. Surat-surat Rasul Paulus. Waktu Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus, Paulus gak pernah kepikiran kalau surat-suratnya ini bakal dijadikan kitab suci. Betul gak? Paulus nulis, ya nulis aja. Begitu juga orang-orang di Korintus yang menerima surat-surat Paulus. Mereka membaca surat Paulus ya sebagai surat. Mereka mana ngerti kalau surat yang mereka baca itu kelak disebut kitab suci. Paham saudara maksudnya? Bagaimana orang Korintus membaca surat Paulus dengan bagaimana kita sekarang membaca surat Paulus, emangnya sama? Kan tidak. Orang Korintus memandang surat Paulus itu ya surat. Surat dari pastore, bukan surat dari Tuhan. Atau tulisan-tulisan yang diinspirasikan dari Roh Kudus. Gitu ya, kira-kira kita biasa menyebut kitab suci. Selain itu, kita yang hidup lebih muda dari orang-orang di Korintus dulu, seharusnya kita bisa memiliki pemahaman yang lebih dari orang-orang di Korintus. Sebab kita punya amunisi yang lebih banyak. Maksud saya, kita punya jejak sejarah yang bisa kita lihat lebih luas. Bahkan dari si penulis surat, yang dalam konteks ini adalah Paulus sendiri. Nangkep maksudnya saudara? Kira-kira seperti itu aplikasi dari pemikiran dasar Scheimark ini. Itu baru pemikiran dasar. Yang liar nanti ada di abad ke-20. Heidegger and the gang. Dari abad mula-mula Yunani tadi sampai abad 19, hermeneutik ini masih dipandang sebagai sebuah metode. Tapi di abad 20, hermeneutik ini sudah bukan sebuah metode lagi, melainkan sebuah kerangka berpikir, di mana kalau saudara benar-benar memahami hermeneutik,
Ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi itu bagus karena bisa mengeluarkan orang dari sebuah doktrin. Jadi punya peluang untuk bertemu dengan Tuhannya sendiri, bukan ketemu dengan romo atau pendeta. Atau yang lebih absurd lagi, ketemu dengan doktrin-doktrin. Padahal Yesus itu hidup, kok gak ada yang nyamperin gitu loh. Sing disamperin doktrin terus-terusan. Tapi di sisi yang lain, hermeneutik ini sangat-sangat subjektif. Itu yang pertama. Yang kedua, hermeneutik ini tidak pernah bisa memberi sebuah kepastian. Padahal manusia hidup itu lebih senang dengan kepastian. Kalau masih mikir, besok bisa makan apa tidak ya? Ini tandanya apa, saudara? Mohon maaf ya, saudara. Itu tandanya kehidupan dia masih melarat. Dan orang tidak suka hidup melarat. Betul? Butuh kepastian bahwa besok dirinya masih bisa makan. Besok mati, masuk surga, opo masuk neraka yo? Manusia butuh kepastian. Dan hermeneutik tidak bisa memberikan hal itu. Ini kalau imannya Senin Kemis, terus belajar hermeneutik, bisa lewat. Sebab hermeneutik itu pada akhirnya relatif. Tidak ada benar atau salah. Yang ada adalah dangkal atau dalam pemikiran seseorang itu. Yang 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 apa? Yang bertentangan dengan pemahaman akan Tuhan. Hermeneutik itu relatif, padahal Tuhan itu mutlak, absolut. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah, bukan tergantung tafsir. Paham maksud saya? Baik ya, itu tadi kira-kira perjalanan singkat mengenai hermeneutik. Sekarang saya mau kembali pada Dewa Hermes tadi. Jadi tafsir itu sendiri apa? Kita lihat slide selanjutnya. Saya berikan 3 hal yang mendasar dalam hermeneutik klasik. Yang pertama, tafsir itu adalah mengungkapkan, to express, menjelaskan sesuatu yang tadinya masih dalam pemikiran melalui kata-kata sebagai media penyampaian. Yang kedua, tafsir itu adalah menjelaskan, to explain, menjelaskan secara rasional sesuatu yang sebelumnya masih samar-samar sehingga maknanya dapat dimengerti. Dan yang ketiga yaitu menerjemahkan, to translate. Jadi tafsir itu juga bisa diartikan dengan menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa lainnya yang lebih dikuasai oleh pembaca. Dari sini sebenarnya saudara bisa melihat bahwa tafsir ini sendiri sangat-sangat apa namanya? Sangat kompleks gitu kali ya.
Tafsir itu sangat kompleks, saling tumpang tindih antara mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Sekarang saya mau bertanya, kitab suci kita itu ditulis memakai berapa bahasa? 3 bahasa, betul ya? Ibrani, Yunani, dan sedikit bahasa Aram. Kalau bahasa Latin gimana? Fide itu bahasa Latin loh. Gratia, Gloria, in excelsis Deo. Bahasa Latin termasuk bahasa asli kitab suci atau bahasa terjemahan. Vulgata, jadi masuk terjemahan ya. Oke, jadi 3 bahasa tersebut yaitu bahasa Ibrani, Yunani, dan Aram. Ketiga bahasa ini saya pribadi tidak bisa baca tulis. Jadi kalau saya disodori kitab suci gitu ya saya akan mengatakan saya tidak bisa baca. Ini persis seperti kasus dalam Yesaya, bangsa yang buta. Nah, bagaimana supaya saya bisa membaca kitab suci ini? Saya butuh Dewa Hermes untuk menafsirkan. Dalam konteks ini, menafsirkan yang saya maksudkan adalah menerjemahkan, to translate, dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Indonesia. Sebab saya bisa baca tulis bahasa Indonesia. Masalahnya, bisakah orang menerjemahkan bahasa tanpa mengungkapkan dan menjelaskan? Just translate only. Paham nggak maksud saya? Atau mungkin begini saja. Bisakah orang menerjemahkan tanpa eisegesis? Sekali lagi ya, hanya menerjemahkan tanpa eisegesis. Hanya menerjemahkan tanpa memberi makna lebih. Kenapa yang saya inginkan hanya to translate? Sebab saya kan bisa baca tulis bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu dijelaskan apa maknanya. Saya ingin bisa memberi makna sendiri. Kalau saya sudah bisa baca itu tulisan. Paham ya? Masalahnya, bisakah orang menerjemahkan tanpa melakukan eisegesis? Kalau kata Scheimark tadi, gak bisa. Sebab menafsir itu melakukan hermeneutic circle. Eisegesis dan exegesis, inilah hermeneutic circle itu. Banyak scholar yang songong bicara eisegesis dan exegesis. Setelah saya sendiri mendalami apa itu hermeneutik, banyak yang kedapatan mereka sendiri belum mengerti apa itu eisegesis dan exegesis. Sok-sokan aja, biar terlihat keren. Parah ini my friend. Biar terlihat dirinya seorang scholar. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi saya membutuhkan Dewa Hermes yang bisa menerjemahkan kitab suci bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Lalu siapa yang bisa menjadi Dewa Hermes dalam konteks ini? Jawabannya adalah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Atau kalau yang Katolik punya itu LBI, Lembaga
Biblika Indonesia. Mereka inilah Dewa Hermes bagi saya. Apa yang dikerjakan oleh LAI itulah salah satu kegiatan hermeneutik. Paham ya? Jadi apa hubungannya hermeneutik dengan kitab suci? Ya banyak. Hermeneutik itu sendiri kan tadi secara gampangnya kita sebut ilmu tafsir. Yang ditafsir apa? Kitab suci. Dan saya akan memulainya dari sini. Menurut Heidegger, hidup itu adalah menafsir. Seluruh kehidupan ini isinya adalah menafsir. Ini sudah filsafat. Makanya disebut hermeneutik filosofis. Berat, my friend. Saya akan memulainya dengan mempertanyakan, apa itu kitab suci? Jadi kita belum masuk pada isinya kitab suci. Saya pertanyakan dulu, kitab suci itu apa? Paham ya? What is kitab suci? Buku. Iya, buku yang seperti apa? Cerita silatnya Kopeng Ho itu juga buku. Buku yang seperti apa? Sastraka atau masuk buku komik atau novel? Jadi sebelum masuk isinya, covernya saya pertanyakan dulu. Kopeng Ho ini buku apa? Paham maksud saya? Sebab kitab suci itu ada karena ada kanon. Ini teks masuk kitab suci. Ini teks tidak masuk kitab suci. Jadi kitab suci itu sendiri apa? Seperti yang tadi sudah saya pakai buat contoh. Scheimark. Bagi orang di Korintus, tulisan Paulus itu bukan kitab suci, melainkan surat. Tapi bagi kita sekarang, tulisan Paulus itu menjadi kitab suci. Dari tulisan yang sama, yang satu membaca sebagai surat, yang lain membaca sebagai kitab suci. What is kitab suci? Apa itu surat? Apa itu kitab suci? Samakah surat dengan kitab suci? Kapokmu kapan? Sudah punya gambaran, saudara? Inilah hermeneutik filosofis. Kalau gak kuat imannya, bisa lewat kalian. Saya akan pertajam sedikit. Orang Katolik dengan sombongnya berkata, kalau gak ada Katolik, gak bakal ada kitab suci. Sebab yang mengkanonkan kitab suci adalah Katolik. Wow. Tapi fakta yang saya lihat, Deuterokanonika tidak diakui Protestan. Artinya, Protestan juga bisa mengkanonkan kitab sucinya sendiri. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, kitab suci ada karena kanon. Jadi, apa itu kitab suci? Petrus. Petrus itu adalah paus yang pertama. Ini kata Katolik. Ajaran turun-temurun.
Petrus juga menulis surat. Ada 1 Petrus dan 2 Petrus. Petrus menulis surat buat orang-orang di Pontus, di Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Bahkan suratnya kedua dia menulis ditujukan untuk jemaat yang lebih universal. Kalau kalian benar-benar Katolik, maka surat Petrus ini adalah ensiklik yang pertama, bukan Rerum Novarumnya Paus Leo ke-13. Jadi apa itu surat-surat rasul? Ada epistola, ada ensiklik, tapi yang penting apa itu kitab suci? Answer my question, my friend. Ini bukan FAQ. Pertanyaan saya bukan pertanyaan umum, my friend. Pertanyaan saya ini ora umum. Jangan mencari di katekismus, ora bakal ketemu. Paham maksud saya, saudara? Apakah uskup Katolik tidak diajari bagaimana cara menulis surat yang bisa dijadikan kitab suci? Bukankah ajarannya tradisi turun-temurun? Kenapa Evangelium Vitae-nya Paus Yohanes Paulus II tidak dikanonkan sehingga bisa menjadi sebuah kitab suci? Dikanonkan menjadi kitab Injil kehidupan. Wow, bukankah keren, my friend? Apakah surat rasul-rasul yang lain atau ensiklik-ensiklik setelah ensikliknya Paus Petrus semuanya ditulis tanpa ilham Roh Kudus, sehingga ensiklik paus-paus yang lain tidak bisa dijadikan kitab suci? So, what is kitab suci? Pertanyaan itu untuk Katolik yang sudah berjasa mengkanonkan kitab suci. Sekarang untuk yang Protestan. Apa itu kitab suci? Saya wakilkan lewat Advent, GMAHK, Gereja Masehi Advent hari ke-7. Apa itu kitab suci? Advent juga punya buku doktrin. Sebenarnya itu adalah katekismus. Buku 28 doktrin, right? Advent juga punya tulisan-tulisan atau teks-teks dari Ellen White. Juga buku nubuatan atau apa itu namanya? Roh nubuatan. Saya kurang memahami. Tapi kalau kalian bertanya pada saya, apakah saya percaya bahwa tulisan Ellen White ini diilhami oleh Roh Kudus? Oh yes, I believe. Saya percaya. So kenapa tidak dikanonkan menjadi kitab suci? What is kitab suci? Do you understand, brother? Stand. What stand do you under? What stand do you under? What is kitab suci? Jadi sebelum saya menafsirkan apa isi teks dari kitab suci, saya mencoba menafsirkan terlebih dulu. Apa itu kitab suci? Orang ribut antem-anteman
mengenai isi tafsir dari kitab suci. Tapi kitab suci itu sendiri apa? Mereka sebenarnya tidak mengerti. Ini lucu, ajaib bapake aneh, aneh bin ajaib. Aku iki nangis sakjane. Jangkrik kon iki rek. Beritakanlah Injil. Lah Injil iku apa toh? What is kitab suci? Saya benci definisi. Oleh sebab itu saya tidak mau memberi definisi. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa kitab suci ini bukanlah sesuatu yang fundamental. Kenapa? Sebab Yesus sudah lahir ke dunia dan Yesus itu hidup. Maka kitab suci itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Ngeri gak pemahaman seperti ini? Mengerikan ya. Itulah hermeneutik filosofis. Kalau iman kalian hanya Senin Kemis, bisa lewat. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Serius saya sampaikan ini. Jangan coba-coba belajar hermeneutik tanpa mengandalkan Tuhan. Sebaiknya cari Tuhan dulu, baru belajar yang lain. Kalian sering mengatakan, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah hukum kasih. Taurat sudah tidak berlaku. Jadi Taurat tidak diperlukan. Maka saya juga akan mengatakan, Yesus itu hidup. Maka kita juga sudah tidak butuh kitab suci. Kenapa? Ya karena Yesusnya hidup. Kitab suci sudah tidak berlaku. Ada yang hidup. Kenapa masih bergantung pada yang mati? Bergantung pada romo, bergantung pada uskup, bergantung pada pendeta, termasuk bergantung pada teks-teks, teks kitab suci, teks katekismus, teks konsili. Mereka semua hanya lembaran kertas. Kemana Petrus? Di mana Paulus? Bukankah mereka semua sudah mati? Tapi lihatlah, Yesus itu hidup. Pahamkah saudara dengan apa yang saya sampaikan? Apa gunanya itu? Kanonisasi teks segala macam. Yang satu bisa mengatakan kitab Makabe itu apokrifa, sedang yang lain mengatakan kitab Makabe itu suci. Atau teks Makabe itu kitab suci. Bahkan dengan congkaknya berkata, tanpa kami tidak ada kitab suci. Wow. Dan saya katakan, makan itu kitab suci. Saya tidak butuh kitab suci. Saya punya Yesus yang hidup. Itu yang menjadi kitab suci saya. Kitab suci saya tidak bisa dikanonkan oleh manusia. Termasuk Bapak yang disebut suci itu. Bapak suci tidak punya pengetahuan sama sekali untuk mengkanonkan kitab suci yang saya punya.
Saya katakan pada kalian, saya tidak butuh legitimasi untuk sebuah kitab. Saya bisa menentukan sendiri mana firman Tuhan, mana yang bukan. Sebab Yesus ada di dalam diri saya dan saya ada di dalam diri Yesus. Publikasikan saja di mana saya bisa membaca semua kitab yang dianggap apokrifa itu. Biar saya baca dan saya kanonkan sendiri. Di mana saya bisa mendapatkan kitab Mazmur 151? Di mana saya bisa mendapatkan kitab Makabe 3, kitab Makabe 4? Di mana saya bisa mendapatkan semua kitab yang dianggap apokrifa itu? Publikasikan saja. Atau kalau ada yang jual, saya mau beli. Saya punya Yesus, tempat di mana saya bisa bertanya, ini firman-Mu atau bukan? Kenapa kalian harus membuat kanon seolah-olah Yesus itu mati? Kalian tahu, saudara, selain ada apokrifa, ada juga yang namanya agrafa, agrapon. Apa itu agrafa? Ucapan Yesus yang tidak ada dalam Injil kanon. Contoh realnya, kalian bisa baca Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di sana dikatakan bahwa Yesus itu pernah berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tetapi kalau kalian mencari dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalian tidak akan pernah menemukan bahwa Yesus mengatakan hal tersebut. Paham maksudnya, saudara? Ini juga hermeneutik, saudara, membandingkan kitab dengan kitab. Dan karena yang ngomong adalah Paulus, maka ucapan itu menjadi agrafa. Tetapi coba kalau yang ngomong itu cangkemmu. Bisa jadi ucapan kalian itu bukan agrafa, melainkan apokrifa. Padahal Yesus itu hidup. Pahamkah maksud saya? Kisah Para Rasul itu tadi adalah contoh kasus yang real untuk agrafa yang ada di dalam kitab suci. Supaya lebih jelas, saya kasih contoh yang tidak real di luar kitab suci. Misal, kalau saya mengatakan Santo sopo yo iki enake. Sik bingung aku. Santo anu ae. Eh, Santo Irenaeus misalnya. Tunggu dulu. Irenaeus iku santo apa duduk ya? Halah, kalau saya mengatakan Irenaeus, gitu aja dah. Kalian pernah dengar nama Irenaeus kan? Salah satu yang biasa disebut dengan Bapak Gereja. Terkenal itu. Harusnya sih kalian tahu. Oke, kalau misalnya Irenaeus ini pernah menulis dalam bukunya, bla 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 bla, seperti Yesus sendiri yang pernah mengajarkan kepada kita, Tuhan itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Sekali lagi, ini misalnya contoh yang tidak real. Ini kan jelas
Dalam Injil manapun, kalian tidak akan pernah menemukan bahwa Yesus mengajarkan Tritunggal. Tetapi karena yang menulis itu Irenaeus, dan Irenaeus itu hidup dalam zaman yang belum terlalu jauh dengan para rasul, maka tulisan itu dipercayai benar sebagai ucapan Yesus. Inilah agrafa. Lalu contoh yang tidak masuk agrafa, misal tadi saya ambil contoh gereja Advent. Ellen White pernah menulis, ini misalnya ya, gereja Advent kalau mendengar tolong dipahami. Ini contoh, bukan real, tapi berandai-andai. Ellen White pernah menulis bla 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 seperti yang pernah diperintahkan oleh Yesus sendiri. Dirikanlah gereja Advent. Sekali lagi, ini misalnya contoh yang tidak real. Itu kan jelas. Dalam Injil manapun, kalian tidak akan pernah menemukan bahwa Yesus menyuruh orang membangun gereja Advent. Tetapi karena Ellen White itu hidup di zaman yang sudah terlalu jauh dengan zaman rasul-rasul, maka tulisan Ellen White itu tidak dipercayai sebagai ucapan Yesus. Ini bukan agrafa. Bahkan mungkin Ellen White sendiri bisa dianggap halu. Padahal Yesus itu hidup di segala zaman. Mau zamannya Irenaeus, mau zamannya Ellen White, Yesus tetap hidup. Bahkan sampai detik ini, Yesus itu hidup. Pahamkah maksud saya, saudara? Kanonisasi teks, apokrifa, ataupun agrafa, itu semua adalah contoh sebuah omong kosong. Apa tolak ukurnya apokrifa dengan agrafa? Sebab tanpa agrafa, kisah para rasul tadi seharusnya apokrifa. Paham maksud saya? Ini semua terjadi karena tidak ada satupun dari mereka yang mengenal siapa itu Yesus. Semua ini terjadi karena tidak ada seorang pun dari mereka yang mencari Yesus. Mereka lebih sibuk menghidupi doktrin-doktrinnya sendiri. Sebab mereka menganggap bahwa Yesus itu sudah mati dan tidak pernah dibangkitkan. Oleh sebab itu mereka saling mengklaim diri sebagai pengganti Yesus, sebagai gereja yang sah, sebagai gereja pengganti Yesus yang sudah mati. Oleh sebab itu mereka sibuk membuat kanon-kanon kitab suci, sibuk membuat doktrin-doktrin, sebab Yesusnya dianggap sudah mati. Mereka tidak lagi memberitakan Yesus, tetapi memberitakan doktrin. Dan tanpa disadari, mereka sudah menjadi seorang Farisi. Dengan demikian, mereka menggenapi takaran nenek moyang mereka, persis seperti yang Yesus nubuatkan. Yesus bernubuat, saudara. Bahkan Petrus pun bernubuat. Untuk penjelasannya saya akan buatkan video khusus. Memang tidak panjang sebetulnya. Tapi supaya kalian lebih fokus melihat dengan jelas
Apa isi nubuatan tersebut? Baik, kita kembali ke hermeneutik. Kalian tahu Heidegger, Gadamer, Paul Ricoeur, kalian sebutkan saja tokoh-tokoh hermeneutik yang kalian ketahui. Mereka mengajar itu juga dengan membuat banyak artikel kan? Dengan membuat tulisan-tulisan, membuat buku-buku. Heidegger berkata, hidup itu menafsir. Dan ketika dia sendiri membuat buku mengenai ilmu menafsir, maka saya harus menafsirkan apa ilmu tafsirnya Heidegger. Artinya ilmu tafsir yang ditafsir. Semoga kalian gak bingung. Kalau filologi pernah berkata, menafsir itu bukan hanya melulu kitab suci, tapi juga bisa kitab-kitab karya sastra yang lain. Sementara Heidegger pernah berkata, hidup itu adalah menafsir. Maka saya katakan pada kalian semua, Yesus itu hidup. Dan Yesus itu tidak hanya melulu bisa mengajar kitab suci, tetapi Yesus itu juga bisa mengajar ilmu tafsir. Bahkan bisa mengajar segala macam ilmu pengetahuan. Dan kalian tahu bagaimana saya bisa mengerti hermeneutiknya Heidegger? Bagaimana saya bisa memahami pemikiran-pemikirannya Gadamer? Belajarnya sama Yesus. Heidegger sudah mati. Gadamer pun juga demikian. Siapa yang bisa mengajari saya pemikirannya Gadamer? Siapa yang bisa memberi saya pengertian atas bukunya Paul Ricoeur? Ini sama halnya dengan pertanyaan saya. Siapa yang bisa mengajar kitab suci? Dosen-dosen hermeneutik kah? Tidak. Pendeta-pendeta yang belajar hermeneutik juga tidak. Segala sesuatu yang saya tidak mengerti, saya bertanyanya pada Yesus. Yesus itu hidup. Dan Yesus tidak melulu hanya bisa diajak bicara mengenai kitab suci tok. Yesus juga bisa diajak bicara mengenai bukunya Paul Ricoeur. Yesus bisa diajak bicara mengenai ilmu-ilmu yang lain. Segala ilmu bisa saya bicarakan dengan Yesus. Lu freak Cody. Yes, I am. And I'm not ashamed. Saya tahu. Dan saya sangat menyadari akan hal itu. Pemikiran-pemikiran saya memang tidak pernah lagi sama dengan pemikiran-pemikiran orang dunia pada umumnya. Sebab bagi saya, Yesus itu benar-benar hidup. Dan saya menjadikan Yesus sebagai guru segala ilmu pengetahuan saya. Yesus adalah sumber pengetahuan. Oleh sebab itu, saya sering dibilang freak. Saya tidak akan menyangkal hal itu. Mereka benar. Saya freak. Dan saya tidak malu untuk menjadi makhluk yang aneh. Sebab saya sedang memberitakan Injil, bukan memberitakan doktrin. Saya tidak mengajarkan kalian doktrin-doktrin. Justru saya mengajarkan kalian untuk melepaskan doktrin-doktrin. Sebab saya katakan pada kalian semua, tidak ada seorang pun yang bisa mengikut Yesus
tanpa melepaskan segala yang dia miliki. Doktrin kalian tentang Allah Tritunggal, itulah yang menghambat kalian untuk bisa sampai kepada Yesus yang sejati, Yesus Kristus, bukan Yesus Trinitas. Lepaskanlah kawan. Lepaskan ajaran bodoh bapak-bapak gereja. Mereka hanya memberi kalian doktrin. Dan kalian hanya bisa sampai pada pemahaman doktrin. Sementara Yesus sendiri itu adalah hidup. Baik, sekarang kita balik lagi pada Lembaga Alkitab Indonesia. Dewa Hermes yang sudah membantu saya menerjemahkan kitab suci ke dalam teks bahasa Indonesia. Kalau tadi kita sudah sedikit mengobrak-abrik bagian luar dari kitab suci. Apa itu kitab suci? Kita sudah obrak-abrik dengan hermeneutik. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam kitab suci. Jadi salah satu tugas LAI adalah menerjemahkan kitab-kitab. Pertanyaannya adalah, bisakah LAI menerjemahkan bahasa secara netral? Jawabannya gak bisa. Ini seperti katekismus jadul. Tanya dewe, dijawab dewe. Ini buku saya. Tolong terjemahkan dalam bahasa Inggris. This is my book. Nah, itu adalah terjemahan yang netral. This is this book. Nah, itu adalah terjemahan yang sudah mengalami apa namanya? Kalau dalam bahasa kitab suci ini sudah termasuk eisegesis. Apa kui eisegesis? Memasukkan pandangan pribadi si penerjemah. Walaupun si penerjemah memang mengetahui bahwa buku itu memang bukunya Odi, seharusnya si penerjemah tetap bersikap netral. Nangkep maksud saya? Dan yang namanya bahasa itu memang tidak ada yang netral. Kenapa? Sebab kekayaan kosakata masing-masing bangsa tidak sama. Saya berikan contohnya. Kita lihat di layar monitor. Apa warna baju pramuka yang kalian lihat? Coklat. Kita orang Indonesia sebenarnya tidak punya kosakata untuk warna tersebut. Coba terjemahkan kosakata coklat ke dalam bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya coklat? Chocolate, my friend. Chocolate. Coba terjemahkan kosakata brown ke dalam bahasa Indonesia. Coklat juga. Nangkep maksud saya, saudara? Dalam konteks ini, bahasa Inggris mempunyai kosakata yang lebih kaya dibandingkan kosakata yang dimiliki bahasa Indonesia. Bahasa kita juga tidak memiliki apa yang disebut
feminim, maskulin. Bahasa Inggris masih punya. Ada she yang feminim dan he yang maskulin. Kita orang Indonesia hanya punya kosakata dia. Dia itu feminim atau maskulin. Bahasa Indonesia tidak mengenal gender. She's gone out of my life. Lagu ini siapapun yang menyanyi, lirik dari lagu itu jelas. Yang pergi seorang perempuan. Si. Oh Tuhan, tolonglah. Aku cinta dia. Untuk lagu ini, tergantung siapa yang menyanyi. Kalau yang nyanyi cewek, dia dalam lagu ini pasti cowok. Kalau yang nyanyi cowok, sudah pasti dia dalam lagu ini adalah cewek. Kecuali yang nyanyi orang brengsek, hombreng dan lesbreng, hompimpa alayum gambreng. Paham ya? Hompimpa alayum gambreng. Iman itu yang jelas, saudara. Ya, kalau punya iman itu yang jelas. Sebab Tuhan kita itu bukan Tuhan yang misteri, juga bukan Tuhan yang disporia aritmatika. Kalau satu ya satu, jelas, esa, tunggal. Lah iman kok tritunggal? Gejala disporia teoaritmatika. Wah, disporia teoaritmatika. Tuhannya ada tiga, tapi selalu merasa hanya satu. Jadinya tiga atau satu, tergantung yang mengimani. Walah, kalau trinya ada di depan, berarti pribadinya ada tiga. Yang tunggal adalah hakikatnya. Kalau tunggalnya di depan, maka yang tunggal adalah pribadinya, hakikatnya ada tiga. Tergantung iman. Iman kalian apa? Tuhan itu Tritunggal atau Tuhan itu Tunggal Tri? Kalau saya pribadi, iman saya jelas dan tegas. Tuhan itu Esa. Dengarlah, hai orang Kristen, Yahweh itu Allah kita. Yahweh itu Esa. Paham ya? Baik, kita kembali ke LAI. Kita lihat slide selanjutnya. Kita akan lihat beberapa contoh di mana LAI tidak netral dalam menerjemahkan dengan teks aslinya. Dan hal itu akan sangat bisa saya maklumi. Artinya saya tidak akan pernah menyalahkan terjemahan LAI. Selain karena saya menyadari bahwa bahasa itu tidak pernah bisa netral, saya juga harus bersyukur ada yang bersedia menerjemahkan. Sebab kalau tidak, selamanya saya tidak akan bisa membaca kitab suci. Dan perkara mengerti kitab suci, seperti yang kemarin saya katakan, itu tergantung seberapa dekat kita mencari Tuhan yang hidup.
bukan karena belajar hermeneutik. Mengerti isi buku hermeneutik saja itu juga karena kita harus mencari Tuhan yang hidup, sebab Dia adalah sumber ilmu pengetahuan yang sejati. Oke, kita lihat Roma 1 ayat 16. Kita baca sama-sama. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu terjemahan LAI. Kata mereka yang mengerti bahasa Yunani, bahasa aslinya itu adalah epais kunomai, yang artinya dalam bahasa Inggris to feel shame for something. Jadi kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seharusnya menjadi sebab aku tidak malu terhadap Injil Kristus. Contoh yang lain adalah Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Kalimat yang saya beri warna kuning itu dalam teks aslinya tidak ada. Sekali lagi, ini kata mereka yang bisa baca tulis bahasa Ibrani. Kata mereka teks aslinya itu hanya berbunyi, Kain berkata kepada Habel, sudah itu aja, titik. Tetapi kalimat selanjutnya memang benar ada kalimat ketika mereka di padang. Jadi dalam konteks ini, penerjemah LAI memasukkan pendapatnya sendiri bahwa perkataan yang diucapkan Kain terhadap Habel adalah marilah kita pergi ke padang. Karena kalimat berikutnya dijelaskan bahwa mereka ada di padang. Paham maksud saya? Jika penerjemah LAI benar-benar menerjemahkan sesuai dengan teks aslinya, kita sebetulnya tidak tahu apa yang dikatakan Kain kepada Habel. Sebab kalimat marilah kita pergi ke padang itu adalah eisegesis dari seorang penerjemah kitab suci. Paham ya maksud saya? Dan itu tidak salah. Orang menerjemahkan kitab suci memang harus wajib melakukan eisegesis. Tidak bisa tidak. Jangan lantas menyalahkan LAI terus-menerus. Kalau LAI sampai ngambek, piye kowe? Toh pengertian itu tidak bisa diberikan oleh LAI. Tugas LAI itu minimal yang tidak bisa membaca tulisan Ibrani sekarang bisa membaca. Perkara mengerti atau tidak tergantung bagaimana pembaca tersebut mencari Tuhannya. Sebab Tuhan itu hidup. Dan Tuhan itulah yang akan memberi pengertian, bukan LAI. LAI kalau mau bersikap tidak netral pun tidak masalah. Saya tidak keberatan. Misalnya, LAI mau menerjemahkan dengan memasukkan doktrin-doktrin Trinitas. Saya pribadi gak masalah. Contohnya kan juga sudah ada. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, kurung buka.
Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Kurung tutup. Kalimat yang ada dalam kurung itu ditambahkan supaya kelak kalau ditanya mana ayatnya tentang Trinitas, minimal satu ayat ini yang dipakai. Padahal teks aslinya tidak ada. Ini adalah eisegesis, usaha seorang penerjemah untuk memasukkan pandangannya. Ini pun tidak ada masalah bagi saya, sebab pengertian bukan berasal dari eisegesisnya seorang penerjemah, tetapi dari Roh Kudus. Paham, saudara? Sudah 1 jam. Saya persingkat saja. Video ini bakal dibagi menjadi 2 lagi. Kita belum bicara eklesia. Oke, saya akan persingkat. Baik, sekarang saya mau bertanya. Siapa penulis kitab Kejadian? Sebentar. Oke, siapa penulis kitab Kejadian? Saya yakin sudah pasti banyak yang akan menjawab Musa. Betul tidak? Kalau kalian membaca dari teks aslinya, penulisnya mungkin memang bisa jadi Musa. Tapi saya tidak bisa membaca teks aslinya. Yang saya baca adalah teks terjemahan. Jadi siapa yang menulis kitab Kejadian? Ya orang LAI. Mungkin itu namanya Budi, mungkin itu Iwan, mungkin Wati. Karena kitab suci yang saya baca adalah kitab suci terjemahan, maka saya tidak perlu melakukan eisegesis lagi. Saya tinggal mengeksegesis apa yang sudah ditulis oleh Budi. Jadi apa itu eisegesis dan eksegesis? Setelah saya mempelajari apa itu hermeneutik, eisegesis dan eksegesis ini sebenarnya adalah hermeneutik circle-nya Scheimer. Misal, kalian membaca puisinya W.S. Rendra. Puisi itu tentu saja ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan kalian yang orang Indonesia sudah pasti bisa membaca puisinya Rendra. Kalian tidak perlu melakukan eisegesis lagi. Kalian tinggal mengekstrak apa maksud dari puisi tersebut. Dan itulah yang namanya eksegesis. Eksegesis itu memang tidak bisa objektif. Sebab dia menafsirkan makna. Yang objektif itu justru ada pada eisegesis. Eisegesis lebih condong ke arah objektif. Menerjemahkan bahasanya, bukan maknanya. Berbeda dengan orang Inggris yang mau membaca puisinya W.S. Rendra. Mereka harus menerjemahkan terlebih dahulu puisi tersebut ke dalam bahasa Inggris. Baru setelah itu mereka mencari makna yang sebenarnya dari puisi tersebut itu apa.
Dalam proses menerjemahkan bahasa itu, sudah dipastikan mereka melakukan eisegesis. Terjemahannya bisa berbeda-beda, tapi condong ke arah yang objektif. Namun hasil terjemahan makna setelah dialih bahasakan itu akan sangat subjektif sebab mereka melakukan eksegesis. Seperti yang sudah saya katakan tadi, hermeneutik itu pada akhirnya memang tidak bisa objektif tetapi subjektif. Jadi jangan harap dalam menafsirkan kitab suci itu kalian bisa mendapatkan pemahaman yang sama. Itu Mustaqim, adiknya Mustafa. Kita beri sedikit contoh konkret dalam menafsir teks Alkitab. Kita buka Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Kalian baca semua. Saya akan langsung pada tujuannya. Dalam hermeneutik tadi, kan ada berbagai macam metode. Kita balik pada metode klasik, alegoris dan literal. Bagaimana seorang alegoris membaca kitab suci? Alegoris itu selalu melihat teks sebagai simbol-simbol. Maka dia akan membaca setiap teks sebagai simbol. Lalu dari simbol tersebut, dia coba membuat analisanya. Mari saya perlihatkan pada saudara. Pertama, kita mendapati ada seorang pemuda bernama Eutikus. Bagi seorang literal, apakah arti sebuah nama? Bunga mawar mau disebut dengan bunga bangkai, tetap wangi. Siapa lagi? Shakespeare banget gitu kan. Tapi bagi seorang alegoris, nama itu adalah sebuah simbol. Maka dia akan mencari arti dari nama tersebut. Oh, arti Eutikus itu adalah beruntung. Sudah dapat satu makna. Lalu yang kedua, wah, dia duduk di jendela. Jendela itu sebuah sekat di mana seseorang itu bisa melihat ke dalam dan keluar. Ini artinya Eutikus tidak fokus ketika Paulus memberi khotbah. Separuh rohani, separuh lagi duniawi. Gitu kira-kira, my friend. Telinga yang kanan mendengar yang di dalam, telinga kiri mendengar yang di luar. Di dalam yang khotbah hanya Paulus. Paulus bilang Tuhan itu Esa, karena Paulus itu Yahudi. Tapi yang di luar, yang khotbah banyak. Ada romo, ada uskup, ada suster, ada apologet. Dan mereka bilang Tuhan itu Tritunggal. Karena tidak fokus dan lebih banyak suara yang di luar, makanya iman Eutikus jatuh dan mati. Gitu kira-kira saudara. Pertanyaan saya, ini eksegesis atau eisegesis? Banyak orang yang tidak belajar hermeneutik akan berkata, ini eisegesis. Termasuk para skolar yang belajar hermeneutik tapi sebenarnya tidak mengerti hermeneutik. Mereka juga akan mengatakan hal itu adalah eisegesis. Karena saya sudah memasukkan ide saya sendiri ke dalam
teks Alkitab. Dan saya katakan, betul saudara, kalau tidak bicara hermeneutik, yang saya lakukan memang eisegesis. Saya memasukkan ide saya sendiri dan memaksa Alkitab untuk sepakat dengan ide saya. Tetapi kalau konteksnya adalah hermeneutik, maka yang saya kemukakan tadi itu sudah eksegesis. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah berharap hermeneutik itu objektif, mustaqim, bapake mustajab. Sekarang bagaimana dengan doktrin Trinitas atau Tritunggal itu sendiri? Kalau kalian mau jujur dengan Alkitab, Trinitas itu sendiri bahkan tidak ada di dalam Alkitab. Jadi ayat apapun yang ada di Alkitab, kalau kalian mau eksegesis, kalau kalian mau peres buah untuk mendapatkan sarinya, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan ide doktrin Trinitas atau ide doktrin Tuhan Tritunggal. Tidak akan keluar air Trinitas. Lalu dari mana Bapak Gereja mendapatkan ide Tritunggal? Saya katakan dari roh najis, dari setan. Yang jelas bukan dari Alkitab. Sebab jeruk kalau diperas, yang keluar ya air jeruk. Gak mungkin air kelapa. Saya akan berikan sebuah analogi. Jeruk itu adalah kitab suci. Jeruk kalau diperas, keluar air jeruk. Alkitab kalau diperas, keluar firman Tuhan. Bisakah kita memeras jeruk kalau tidak ada jeruknya? Gak mungkin. Trinitas itu tidak ada di dalam kitab suci. Mungkinkah kalian mengeksegesis Alkitab lalu keluar doktrin Trinitas? Jelas tidak mungkin. Tritunggal saja tidak ada di Alkitab. Jadi tidak mungkin kalian mengeksegesis Alkitab dan menemukan doktrin Tritunggal. Otake dipakai, bosku. Jadi Tritunggal itu sudah bisa dipastikan 1000% bukan berasal dari Alkitab. Trinitas bukan firman Tuhan. Artinya Tritunggal bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran setan. Lah kok wani ngajar Tritunggal pakai bawa-bawa kitab suci. Sola Scriptura meneh. Saya kasih satu contoh lagi biar lebih jelas. Apa itu eksegesis dalam konteks hermeneutik? Ilmu tafsir yang ditafsir. Saya akan ambil contoh dari salah satu doktrinnya Toronto Blessing. Pernah dengar Toronto Blessing, saudara? Nanti saudara cari tahu sendiri. Mari kita baca Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ayat ini dijadikan sebuah doktrin oleh Toronto Blessing.
Pertanyaan yang sama. Yang mereka lakukan ini adalah eksegesis atau eisegesis. Sekali lagi perlu diingat, ilmunya hermeneutik. Kalau ilmunya hermeneutik, yang mereka lakukan ini sudah bisa dikatakan eksegesis. Sama seperti eksegesisnya pengikut Trinitarian yang mengeksegesis kitab Kejadian 1 ayat 26 sebagai doktrin Tuhan Tritunggal. Paham ya? Semoga gak bingung. Makanya, kalau pengikut Trinitas ini memakai ilmu eisegesis, ya kita juga akan mengeluarkan jurus yang sama, yaitu eisegesis, biar imbang. Roh Trinitas dilawan dengan Roh Kudus, sudah pasti bonyok mereka. Sementara kita hanya mengimbangi saja, sembari memberitakan bahwa Yesus itu hidup. Carilah Yesus Kristus, tinggalkan Yesus Trinitas. Jadi, hermeneutik itu tidak ada yang namanya salah atau benar. Hermeneutik itu hanya mengukur dalam atau dangkal pemikiran seseorang. Tetapi hermeneutik dalam sudut pandang rohani, saya katakan pada kalian, hermeneutik ini adalah alat Tuhan untuk mengacau balokan bahasa. Hermeneutik ini bicara tentang Babel. Yes, betul sekali. Jadi saya mau sampaikan pada kalian semua yang mendengar suara Tuhan, keluarlah kalian dari Babel. Banyak orang selama ini sebenarnya tidak pernah membaca kitab suci. Yang mereka baca adalah doktrin. Keluarlah kawan, lakukan eksegesis dan temukan Yesus Kristus. Tinggalkan Yesus Trinitas. Sebab saya katakan pada kalian semua, yang masih tinggal di dalam Babel, itulah yang sudah ditentukan Tuhan untuk dibinasakan. Yesus memanggilmu, teman. Shalom.